Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin Solo Baru yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah SWT pada kesempatan yang sangat mulia ini. Kita dibangunkan kembali oleh Allah SWT dan kita diberikan hidayah untuk terus menyembahnya, untuk terus beribadah kepadanya. Ini bagian dari fadilah dan juga rahmat dari Allah SWT. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena rahmat dari Allah dan juga fadilah dari Allah, maka kemungkinan besar kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak dengan sering bersolawat sering berkirim salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan dikumpulkan oleh beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, ciri orang atau tanda orang yang bakalan dikumpulkan bersama Nabi kelak di akhirat. Ini, apakah cukup berselawat? Ya, bagian dari selawat itu kita memiliki ciri itu, sering-sering berselawat itu ciri yang bagus juga. Tapi ada ciri lain yang juga paling utama yang akan kita bahas dan kita akan kaji pada kesempatan pagi hari ini. Namun ini ada hal yang harus kita ketahui. Terhadap Nabi itu kita harus ittiba atau iktidak kan. Ittiba atau iktidak. Ittiba itu mengikuti, iktidak itu mengambil contoh. Ittiba mengikuti Nabi, iktidak mengambil contoh dari Nabi. Pertanyaannya, apakah harus semua yang dilakukan Nabi itu harus kita ikuti kan gitu? 100% atau alal aglab persentase kita harus mengikuti seluruh Nabi, karena memang seluruh Nabi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seluruh kegiatan amalan kita harus ikuti, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji. Tapi kan ada beberapa hal yang tidak wajib diikuti, seperti ketika mohon maaf, Nabi SAW ini kan memiliki istri yang jumlahnya lebih dari 4. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu kalau bisa 1 atau 2 atau 3 atau 4 monggo. Tapi kalau tidak bisa adil, ya sudah cukup 1 aja kan gitu toh. Kita sebagai umat Muhammad begitu. Bukankah istri Nabi lebih banyak daripada itu? Nah ini kita tidak boleh mencontoh itu. Kita tidak boleh mencontoh itu. Jadi ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kita tiru, karena itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi, Nabi Muhammad ini memiliki kekhususan seperti Nabi memiliki mukjizat. Kan kita mau mencontoh mukjizat beliau tidak bisa kan? Jadi Nabi itu pernah ketika para sahabat kerja bakti musim paceklik mau perang, ada sahabat bisikin Nabi, ayo ikut ke rumah saya makan. Ini hanya cukup untuk kita.
Makanan ini hanya cukup untuk kita, kulo, panjenengan, dan keluarga kulo. Nah gitu loh istilahnya. Nggak taunya Nabi ngumumin kepada sahabat, ada saudaramu yang nyiapin makanan. Padahal makanannya sedikit. Wah udah ketar-ketir nih, orang udah berkeringat deh. Tapi begitu Nabi SAW sudah manggil itu, sahabat kumpul, bersiap-siap semua dengan peralatan makannya. Nabi membagikan dan cukup untuk semua sahabat yang kerja bakti itu. Kita harus niru itu, ya enggak bisa. Siapa kita? Emang pernah didatangi malaikat Jibril? Enggak pernah kan? Paling-paling nanti yang datang kan malaikat Israel, ya toh? Iya. Pernah kita didatangi malaikat Jibril? Tidak pernah. Paling-paling kita punya potensi kedatangan malaikat Israel, ya udah itu aja kan. Ya paling rokib atid, tapi kita juga nggak pernah merasakan kehadiran keduanya. Kita hanya ngerti ada rokib atid di samping kanan kiri kita gitu. Coba, nggak ada potensi untuk itu kita, untuk menyamai Nabi. Nabi itu sholat tahajud wajib. Sholat tahajud wajib. Apakah umatnya akan tahajud tiap hari sebagai suatu kewajiban? Tidak. Maka kita harus memisahkan mana poin-poin yang menjadi keharusan kita untuk ittiba dan iktidak, mengikuti dan mencontoh Nabi. Tapi mana poin-poin yang tidak bisa kita lakukan? Karena memang Nabi memiliki kekhususan di situ. Kalau tidak dikhususkan, apa bedanya antara Nabi dengan manusia biasa? Nabi memang manusia biasa seperti kita secara fisik. Tapi Nabi berbeda dengan kita karena Nabi dibimbing langsung oleh Allah SWT dengan malaikat Jibril yang Allah utus kepada beliau. Ini harus kita fikkan dulu. Yang kita contoh dari sosok Nabi saat Nabi memiliki istri yang banyak tadi, bukan mencontoh Nabi dengan istri yang banyaknya, tapi mencontoh bagaimana perilaku Nabi terhadap para istrinya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam menjaga keluarganya, dan akulah orang yang menjaga atau memperlakukan dengan perlakuan terbaik kepada keluargaku. Jadi Nabi SAW ini, mohon maaf kalau ini ada satu hikmah ya. Nabi SAW ini kan istrinya banyak, dan Nabi SAW bergaul dengan seluruh istrinya. Bergaul dengan seluruh istrinya. Kalau jenengan bergaul dengan bersahabat, bersengkrama, hidup bersama istri, mungkin sehari atau sebulan atau mungkin 2 tahun gitulah umpamanya. Istri itu disuruh cerita tentang keburukan Anda. Kira-kira istri Anda itu ngidupin AC ini itibak Nabi enggak? Sebentar, ini tiba-tiba batuk. Tadi malam enggak apa-apa, cuman tadi malam saya baru nyampe rumah jam 12, agak sedikit capek. Saya ulang, Nabi itu kan istrinya banyak. Umpamanya nih, panjenengan hidup dengan istri Anda 1 tahun, habis itu jenengan berpisah, atau enggak berpisah lah umpamanya, tetap jadi satu. Istri Anda pulang ke rumah orang tuanya, apa yang terjadi? Cerita keburukan Anda itu ketok kabeh. Gini apa betul? Allah jangankan hidup setahun, paling hidup sebulan juga, hidup 2 bulan bareng-bareng, habis itu seluruh keburukan kelihatan semua.
Habis itu seluruh keburukan kelihatan semua. Itu hampir-hampir seperti itu. Tapi coba antum lihat, Rasulullah SAW hidup dengan seluruh istrinya. Tidak ada satupun istri Nabi menceritakan keburukan walaupun cuma satu dari sosok Nabi Muhammad. Itu hebat. Kita hidup dengan istri kita, berapa banyak kalimat buruk yang keluar dari mulut kita saat kita ngomong dengan istri kita, dengan anak kita. Direkam sama istri kita, diceritakan kepada orang tuanya, diceritakan kepada teman-temannya, diceritakan atau curhat sesama istri-istri terdolimi umpamanya, kan, kumpulan istri-istri terdolimi. Walaupun sekarang lagi rame nih, kumpulan suami-suami takut istri, ya kan? Saya dari Cibodang, bapak ini kan. Saya siapa? Dari mana? Itu dari mana? Kami berempat tidak takut istri. Waduh, baru gue tekan ngomah, dijewer bojone, ya kan? Konten ya kan, konten yang saya lihat memang cari cari mangsa kan, maksudnya cari mangsa, cari follower gitu loh, cari follower, cari viewer, nah gitu, itu zaman sekarang. Maksud saya gitu, kita berkumpul dengan istri kita 1 bulan, 2 bulan, setahun, nanti ketika kita cerai putus sama dia, keburukan itu akan terlihat semua. Tapi coba antum lihat sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, nikah dengan banyak istri beliau, yang kemudian jadi ummahatul mukminin, yang kemudian para istri beliau itu menjadi ibunya dari kaum muslimin, artinya tidak boleh dinikahi. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para istri Nabi tidak bisa dinikahi oleh siapapun. Gitu. Tidak ada satupun hadis yang mencela Nabi Muhammad SAW. Aisyah itu ribuan hadis diriwayatkan dari beliau. Enggak ada satupun perbuatan buruk Nabi SAW dikisahkan dalam hadis-hadis beliau. Jadi ini, sebelum kita masuk ke materi, bahwa saya akan menyampaikan 5 tanda di dunia yang menunjukkan kalau kita nanti di akhirat bakalan bersama Nabi di akhirat. 5 tanda di dunia ini kalau ada pada diri kita akan bersama Nabi di akhirat. Tapi ingat, mohon maaf, ingat, ittiba, iktidak itu pada porsinya. Pada porsinya. Jangan kayak film Walid, ya kan? Jangan kayak film Walid. Pernah lihat film Walid, Pak? Pernah lihat ya? Siapa itu Walid? Film Malaysia itu loh. Film Malaysia yang dia katanya seorang kiai keluaran dari Yaman, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Nabi, tapi kemudian ternyata sesat, bid'ah. Orang-orang seperti ini nanti dijauhkan dari Nabi SAW. Mengatasnamakan Nabi tapi ternyata Nabi tidak melakukannya. Mengatasnamakan Islam tapi Islam tidak pernah menyuruh untuk itu. Jadi ngapusi para jamaah, diambil dewi, diambil madunya. Na'udzubillah min dzalik. Nanti silahkan dicek Walid itu siapa. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pertama, tanda orang yang akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di akhirat adalah orang tersebut mencintai Nabi SAW dengan tulus. Mencintai ini kalau bahasa Arabnya hubbun, mahabbatun, dari kata-kata hub, mencintai. Gara-gara cinta Nabi, terkadang kita melebih-lebihkan diri dalam berittiba. Selama tidak keluar dari syariat, tidak ada masalah. Saking cintanya Anda kepada Nabi, Anda cari duit banyak agar kemudian Anda bisa menziarahi kuburan Nabi SAW di Madinah.
Padahal nyari duit seharusnya diutamakan untuk kepentingan-kepentingan keluarga terlebih dahulu. Tapi karena merasa cinta kepada Nabi, kepentingan keluarga sudah ketemu semua, sudah dapat semua, duit itu dikumpulkan semua untuk mendapatkan tiket menuju Madinah. Umroh itu Pak, sekali aja udah cukup, itu pun sunnah hukumnya. Saking cintanya Anda kepada Nabi, Anda kumpulkan duit untuk melakukan itu. Boleh? Boleh. Pak, Bu, mohon maaf, kalau ittiba ngikuti Nabi, umroh itu berapa kali? Berapa kali, Bu? Kalau ittiba kepada Nabi, haji itu berapa kali? 1 kali. Kenapa ada orang haji berkali-kali? Kenapa ada orang umroh melebihi umrohnya Nabi? Setiap bulan berangkat dia sambil ngantar jamaah. Iya kan? Ada. Berarti hampir tiap tahun dia berangkat 12 kali. Coba. Ya, orang-orang seperti ini memang butuh menata hati antara golek duit atau antara cinta Nabi kan gitu. Tapi itu sah, cari duit halal sah, mencintai Nabi juga sah. Anggaplah Anda duitnya ngalir terus. Anggap Anda duitnya tuh ngalir terus. Anda bukan petugas haji, bukan petugas umroh, Anda bukan pemilik travel haji umroh. Tapi setiap bulan ada berangkat. Karena apa? Cinta Anda kepada Nabi, saya ingin menziarahi Nabi terus. Boleh, boleh. Itu namanya mahabbah, saking cintanya. Padahal sebenarnya kalau ittiba Nabi, ngikuti Nabi dalam melaksanakan umroh atau haji, haji paling sekali, haji cuma sekali, haji wada. Dan umroh itu cuma 4 kali. Umroh dulu baru haji. Haji terakhir. Haji terakhir, haji wada ditambah dengan umroh wada. Umroh wada adalah umroh yang keempat. Tuh bayangin. Jadi kalau ittiba Nabi, ya jumlahnya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, waktunya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, nggak boleh melebihi itu. Tapi saking cintanya kita kepada Nabi, dan itu tidak melanggar syariat, karena memang yang dilakukan Nabi 4 atau 1 itu bukan sebuah syarat atau sebuah rukun. Itu tidak ada batasan. Ya kan gitu. Maka karena saking cintanya kita kepada Nabi SAW, kita akan mendapatkan kecintaan beliau di akhirat. Ini yang disebut dengan mahabbatun Nabi SAW, dengan tulus. Ya, dengan tulus. Jadi makanya saya katakan siapapun orang yang dia sering-sering haji, sering-sering umroh, tata hatinya pada porsi apa niat dia ke sana. Saya senang diumrohkan terus Pak, saya senang. Saya senang Pak berangkat umroh terus karena memang saya sedang dalam kondisi menjadi pembimbing. Boleh dan sah, tidak ada masalah. Nanti cari hotel terbaik umpamanya, nanti cari pesawat terbaik, sah, tidak ada masalah. Saking cintanya Anda kepada Nabi. Apa enggak bid'ah itu? Apa enggak bid'ah itu saat hotel, pesawat? Kalau semua di bid'ah kan enggak jadi kita. Itu hanya alat aja. Haji umroh itu harus dalam kondisi terbaik. Ya kalau tidak terbaik, intinya kita bisa kan gitu. Kenapa? Jangankan haji umroh, mohon maaf. Orang mau maksiat aja, fasilitasnya istimewa. Ada nggak orang mau maksiat fasilitasnya istimewa? Untuk pacaran sama perempuan yang tidak sah, untuk pacaran sama laki-laki yang tidak sah, dia sampai harus nyewa bintang 5, hotel bintang 5 di mana gitu. Ada kan? Ada. Mentang-mentang dia punya duit banyak, sewa ini, sewa itu, sewa udah. Itu maksiat aja punya banyak fasilitas istimewa. Kenapa Anda tidak mengistimewakan diri untuk haji umroh yang saat itu sedang beribadah kepada Allah? Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Beliau berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang
pemuda, seorang sahabat. Dalam riwayat yang lain ada seorang badui. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, matas sa'ah, matas sa'ah. Kapan kiamat terjadi? Yang lucu, si badui yang sedang bertanya ini bertanya saat Nabi sedang khutbah Jumat. Ini lucu. Lucu nggak? Dia bertanya saat Nabi sedang khutbah Jumat. Lucu nggak? Maksud saya, kenapa lucu? Harusnya khutbah Jumat haram bicara kan? Tapi dia bertanya, hei Nabi, mata sa'ah. Sampai 3 kali, hei Nabi, mata sa'ah. Nabi kan nggak menjawab karena sedang khutbah Jumat, masuk ditanya. Iya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Qala wa ma a'tadta laha. Siapa yang nanya tadi? Yang nanya tadi siapa? Ngene dia. Wa ma a'tadta laha. Apa yang Anda siapkan untuk menghadapi kiamat? Faqala ma a'tadtu laha. Aku tidak menyiapkan diri untuk kiamat itu bikathirin minas shalah wala siyam wala sadaqah. Aku tidak sedang memperbanyak salat, aku juga tidak sedang memperbanyak puasa, aku juga tidak sedang memperbanyak salat, zakat, sedekah. Walakinni uhibbullaha wa uhibbur rasul. Tapi aku hanya punya hati yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Hei seseorang, hei pemuda, kamu akan tinggal bersama orang yang kamu cintai. Saking senangnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubar Jumatan, badui ini jadi artis. Saat Jumatan, saat khutbah, sahabat-sahabat yang ngerti kan mau ngilengke malah batal kan. Hei meneng we, lagi khutbah malah batal. Iya kan? Faqad lagha. Man qala li sahibihi ansit faqad lagha. Saat khutbah Jumat lah ya. Saat khutbah Jumat sedang berlangsung, kemudian kamu ngomong kepada temanmu, diem, itu loh ada khutbah. Ente, kamu yang ngomong seperti itu, lagha. Pahalanya terbang, berantakan. Itu loh, hilang pahalanya. Ya bukan hilang total ya, tetapi berkurang banyak. Faqad lagha. Begitu. Para sahabat menahan diri di dalam khutbah Nabi. Ada orang yang seperti ini gitu. Akhirnya apa? Setelah khutbah malah jadi artis. Masya Allah kamu. Gara-gara kamu, gara-gara pertanyaanmu, apa yang selama ini aku pendam, ada jawaban dari Nabi. Aku cinta banget sama Nabi. Aku senang banget sama Nabi. Maka aku ingin bersama Nabi, gitu loh. Jawab pertanyaan dari seorang badui yang kurang adab tadi loh. Kenapa kurang adab? Ya karena memang hidupnya nomaden kan. Hidupnya tidak banyak punya tetangga. Makanya kurang peradaban. Kurang peradaban itu. Karena nomaden, sana sini. Jadi nggak punya tetangga. Orang yang punya tetangga itu mesti akan muncul peradaban baru di situ. Bagaimana tonggo teparone, sopan santune dan sebagainya, di situ muncul peradaban. Dan Islam itu peradaban yang dimulai dari dalam rumah dan dalam bertetangga. Itu hebatnya Islam. Peradaban muncul dari situ. Ini hadis yang menyatakan bahwa cinta Nabi itu akan membuat kita dikumpulkan bersama Nabi di akhirat. Anda cinta nggak sama Nabi? Kalau Anda punya cinta itu, maka itu adalah tanda kita akan dikumpulkan bersama beliau di akhirat. Ada seorang sahabat berkata, kalau tadi hadis Nabi, ini athar. Ini perkataan sahabat. Fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum wa illam a'mal mithla a'malihim. Anas bin Malik berkata, aku ini memiliki pandangan bahwa aku cinta Nabi,
Aku juga cinta Abu Bakar, aku juga cinta Umar, aku juga cinta Utsman, aku juga cinta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Aku sangat mencintai mereka. Aku berharap dengan kecintaanku kepada mereka, aku akan menjadi teman mereka kelak di surga. Aku akan menjadi teman mereka kelak di akhirat. Walaupun kata Anas, walaupun amalanku tidak sama dengan mereka. Anda berharap amalan Anda seperti Nabi? Anda berharap amalan Anda seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Abdurrahman bin Auf? Berat kan? Di duit masih kita simpan-simpan tuh. Abdurrahman bin Auf punya duit langsung disorke. Ini Rasulullah, saya punya uang segini. Ini untuk kepentingan umat. Ini untuk panjenengan semua. Monggo, mau diapain silahkan. Uang kita masih kita simpan tuh. Mungkin perbuatan kita tidak seperti dia, tapi karena kita cinta dia, kita cinta beliau, kita cinta mereka, kita ingin berharap kita akan bersama mereka di akhirat kelak. Ini kata siapa? Anas bin Malik. Hadisnya sahih. Walaupun ini asar, kalimatnya Anas bin Malik, tapi hadis ini atau asar ini berada di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Jadi harus ada cinta dulu. Rasa cinta ini akan melahirkan banyak hal, amalan-amalan. Pure rasa cinta dulu tok. Rasa cinta. Baru kemudian rasa cinta ini kalau meningkat, dia akan menjadi ittiba, iktida, nusrah, bahkan sampai kepada pembelaan. Kalau nggak ada cinta nggak mungkin membela. Walaupun terkadang ada orang membela dari tanpa ittiba, dari tanpa iktidak. Ada orang seperti itu, Pak. Ada orang yang tiba-tiba membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal dia nggak pernah melaksanakannya. Ada. Halo. Enten apa betul, Pak? Ada orang yang jelas-jelas membela sunnah Nabi padahal dia nggak pernah melaksanakan. Ada? Ada. Sunnah Nabinya dihina-hina. Sunnah nabinya dijadikan bualan-bualan. Sunnah Nabi dijadikan sebagai bahan-bahan bullying. Aku nggak terima apapun yang kata Nabi itu benar, walaupun aku belum bisa melaksanakannya. Aku pasti akan membela sunnah itu. Kan gitu toh. Sering kita dapatin seperti itu. Dan ini real. Ini relate dengan kehidupan akhir zaman yang sekarang ini. Jadi perkataan Anas bin Malik sangat-sangat luar biasa, menjadi penghibur buat kita. Pure cinta kepada Nabi itu bagian dari tanda kalau kita akan bersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita akan membersamai Nabi kelak di akhirat. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam sebuah syarah hadis, ya, beliau menyampaikan, man ahabba qauman bil ikhlas yakunu min zumratihim wa illam ya'mal amalahum li thubutit taqarrub baina qulubihim. Orang yang mencintai suatu kaum dengan ikhlas, maka ia akan termasuk dalam golongan mereka. Orang yang mencintai suatu kaum dengan ikhlas, dia akan termasuk golongan mereka. Bukan karena orang yang mencintai itu amalannya sama dengan orang yang dicintai, tapi cukup sebatas orang yang mencintai itu memiliki kedekatan hati kepada orang tersebut. Ya memang nanti derajatnya beda loh ya Bu ya. Nek sebatas cinta dengan orang yang cinta plus mengamalkan, mengiktidak, kemudian nusrah, membela itu berbeda. Tapi sebatas mencintai saja, Al-Imam Al-Mubarakfuri mengatakan orang itu beruntung. Sudah sangat beruntung karena dia bakal bersama orang yang dicintainya. Jadi perkataan Anas bin Malik, perkataan Al-Imam Al-Mubarakfuri yang kemudian melandaskan diri mereka kepada hadis Nabi yang ada di atas tadi, hadis tentang orang Badui tadi, ini menjadi pelipur lara buat kita semuanya. Tapi saya yakin jamaah di sini ketika ngomong aku cinta Nabi, dia tidak sebatas ngomong cinta Nabi tok. Ya kan? Nyatanya Anda bangun subuh, sebelum subuh Anda sholat 2 rakaat.
ya kan? Anda senang menggunakan ruko, Anda senang menggunakan peci bagi yang laki-laki, Anda pakai sarung, Anda buat baju Anda, pakaian Anda, fashion Anda tidak menyelisih sunnah, itu sudah bagus. Melebihi sebatas cinta saja. Ada ittiba di situ, ada iktidak di situ. Nah, ini penting nih. Itu yang pertama. Apa? Yang pertama Pak Bu, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mentaati Allah dan Rasulnya. Apa bedanya mencintai dengan mentaati? Apa bedanya mencintai dengan mentaati? Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita ikuti karena memang ada perintah untuk melakukan sesuatu atau karena memang ada larangan untuk meninggalkan sesuatu. Itu namanya taat. Perintahnya Rasul ditaati karena memang perintah, larangan Nabi, larangan Rasul ditaati karena memang ada sesuatu yang harus dijauhi. Orang yang seperti ini dalam kehidupan sehari-harinya ini juga menjadi tanda kalau dia bakalan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama para nabi, bersama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah SWT? Wa may yuti'illaha wa rasulah, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Siapapun orang yang taat kepada Allah, siapapun orang yang taat kepada Rasulnya, merekalah orang-orang yang di akhirat kelak dikumpulkan bersama siapa? Nabi, Siddiq, Syuhada, Solihin. Nabi, Siddiq, Syuhada, Solihin, 4. Bersama golongan 4. Golongan pertama Nabi. Golongan kedua Siddiq. Siddiq itu apa? Siddiqin itu apa? Orang-orang yang lebih dari jujur. Siddiq, kalau jujur itu Shadiq. Kalau Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya bukan Abu Bakar yang jujur, bukan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq ini artinya orang yang memiliki sifat senantiasa langsung membenarkan apa kata Allah, apa kata Rasul. Makanya disebut dengan Siddiq. Ketika orang lain berpotensi punya kemungkinan untuk mengingkari kebenaran Nabi, potensi ini dihilangkan. Potensi untuk mengingkari ini dihilangkan. Dia langsung aja percaya. Contoh, Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj. Isra dari Makkah ke mana? Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kan? Hanya dalam waktu 1 malam. Akal nggak nyampe. Bahkan hari ini semodern apapun itu tidak bisa membuktikan secara eksak, secara perhitungan kalau Nabi bisa Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha semalam. Semodern apapun itu susah untuk membuktikannya sampai hari ini. Nggak mungkin gitu kan? Karena orang berpikir dengan akalnya, berpikir dengan kalkulatornya, berpikir dengan ilmu pengetahuannya. Nggak mungkin. Zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang langsung percaya kalau itu benar Abu Bakar. Makanya kemudian Abu Bakar disebut As-Siddiq, orang yang langsung percaya apapun kata Allah, apapun kata Rasulnya. Akal di nomor 2 kan. Itu namanya As-Siddiq. Maksud saya, orang yang mencintai Allah, orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, nanti kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ini hadis, ini ayat letterlengnya begitu. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti akan dikumpulkan bersama 4 golongan tersebut. Ada seorang ulama namanya Al-Imamul Ghazali.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Ya ibna Adam, ya ibna Adam, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahabba fa innaka lan talhaq al-abrar illa bi a'malihim. Ini sebuah motivasi yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali kepada kita semua. Kalau Anda sudah menyatakan cinta, jangan terus terobsesi dengan kata-kata cinta, sebatas cinta terus Anda bakal bisa mengikuti Nabi. Jangan. Itu betul, tapi jangan kemudian berhenti di situ. Yang penting aku cinta, tapi terus maksiat. Aku cinta Nabi tapi amalannya maksiat terus. Jadi kayak orang munafik kan. Tapi cinta kepada Nabi secara pure itu bagian dari Allah memberikan tanda kepada kita kalau kita akan dikumpulkan bersama Nabi di akhirat. Ya kan? Itu betul. Tapi jangan tertipu dengan setan. Cukup cinta, enggak perlu melakukan. Nah, setan kan ngomong gitu. Kalau memang Anda cinta, pasti ada pembuktiannya. Lain halnya ketika ada orang yang cinta mau membuktikan, tidak bisa karena faktor tidak mampu, karena faktor terpaksa. Iya kan? Cinta Rasul tapi untuk menyatakannya aja susah, apalagi melaksanakannya. Ada nggak contohnya? Ada banyak. Pernah suatu hari di Perancis itu para wanita muslimah dilarang bercadar. Dilarang, bukan cuma dilarang bercadar, tapi dilarang berjilbab. Pernah suatu hari muncul seperti itu. Terus gimana coba? Ini sebuah kewajiban, bahkan merupakan sebuah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita diminta untuk menutup rambut kita, akhirnya apa? Saking cintanya mereka untuk menolak juga mati, untuk mendebat pemerintah mereka mati. Kalau tidak didebat, kalau tidak dilawan, aurat Anda kelihatan terus. Akhirnya apa? Saking cintanya mereka kepada Nabi, mereka memakai jilbab. Tapi kemudian di atas jilbab dikasih wig. Gitu. Wig, ngertos wig ya? Rambut palsu. Peci ini rambut palsu bukannya? Enggak ya. Jadi begitu ceritanya. Saking cintanya dia kepada Nabi SAW. Jadi ikhwati fillah, Al-Imamul Ghazali memberikan motivasi yang besar kepada kita. Jangan tertipu dengan kalimat setan yang cukup atau yang mencukupkan diri, membatasi kalimat cinta tok tanpa melaksanakannya. Walaupun cinta itu menurut para ulama itu sudah bagian dari benih-benih kita mendapatkan tanda akan berkumpul dengan para nabi, dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Tapi tolong lanjutkan dong, jangan ikuti setan yang mencukupkan itu saja. Karena unsur kita untuk bisa mengikuti Nabi dan melaksanakan apa yang Nabi SAW contohkan itu bisa, kecuali kita nggak bisa. Nah itu beda masalahnya. Gitu ya. Itu perkataan seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tanda bahwa kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW, kita akan didekatkan dengan Nabi SAW di akhirat kelak adalah orang yang menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Apa contoh menghidupkan sunnah? Apa contoh menghidupkan sunnah? Sunnah yang paling utama apa? Sunnah yang paling utama dari sosok Nabi Muhammad SAW apa? Islam itu sendiri. Jadi kita bertasyahud, kita bersyahadat, itu sunnah yang paling besar. Kita menjadi mukmin, menjadi muslim itu sunnah paling besar. Iya kan? Itu sudah bagus banget itu. Setelah itu apa? Kita ngapal Quran, Pak. Ada yang ngapal Quran? Kalau kita pakai baju, Pak, ngapunten ya, ada orang matur, sebagian kelompok ngomong kepada kita, sebagian ulama ngomong kepada kita, itu kalau pakai baju jangan menutupi mata kaki gitu kan?
itu juga bagian dari sunnah. Ayo diatasin dikit gitu kan. Gampang kan kalau itu, cukup potong pakai gunting selesai itu. Tapi begitu kita disuruh mencontoh sunnah-sunnah yang lain agak berat. Karena apa? Mencontoh sunnah-sunnah yang lain seperti menghafalkan Quran, ya kan? Seperti membela Islam, membela teman-temannya, itu sunnah semua itu. Maka siapapun orang yang menghidupkan sunnah, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertetangga dengan perlakuan-perlakuan yang baik, muamalah-muamalah yang baik, itu juga sunnah. Bergaul dengan istri dengan pergaulan yang baik, ngomong yang baik kepada anak, kepada istri, itu juga sunnah. Begitu. Jadi sunnah itu jangan dikooptasi, kalau kata orang bilang. Sunnah itu jangan kemudian membuat kita terkelompok-kelompok. Oh, kue nek ora nggo klambi ngene iki ora sunnah. Ya jangan ngomong gitu. Orang yang pakai baju walaupun tidak seperti bajumu, walaupun dia pakai baju batik, walaupun dia pakai celana panjang gitu, asal sudah menutup aurat, itu sudah sunnah. Itu sudah sunnah. Masalah kemudian orang itu pakai gamis, pakai yang putih, pakai yang hijau, pakai yang ini, mau nambah itu silahkan, tapi jangan kemudian ngomong kepada yang belum pakai itu tidak nyunnah. Nutup aurat saja sudah sunnah kan? Jadi bertingkat-tingkat gitu. Maka maksud saya adalah menghidupkan sunnah ini satu ciri kalau kita akan mendapatkan tempat untuk bersama Rasulullah SAW. Tapi jangan juga sampai tanda yang ketiga ini menjadi kesombongan dalam diri kita sehingga menjadi sebuah kooptasi, sebuah kelompok-kelompok tertentu. Jangan. Itu. Yang keempat, berakhlak mulia. Ini juga secara letterlek, siapapun orang berakhlak mulia pasti mendapat tempat di sisi Nabi SAW kelak. Umat Nabi itu seneng banget mengikuti beliau. Kemanapun Nabi diikuti, saking senengnya dia kepada Nabi SAW. Apa contoh dalil yang menunjukkan bahwa berakhlak baik itu menjadi ciri orang yang bakal menemani Nabi SAW di akhirat? Rasulullah SAW berkata, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, orang yang paling aku cintai di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak Anda kepada istri seperti apa? Akhlak Anda kepada anak seperti apa? Akhlak Anda kepada sesama teman apa? Semakin baik akhlaknya, semakin baik, semakin dekat Anda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, Nabi kan satu ya. Lalu gimana masyarakat yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya miliaran itu bisa dekat dengan Nabi? Jawabannya apa? Nabi kan satu, gimana mau mendekat? Gimana semua orang mau mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kan satu, bagaimana jawabannya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kalau ada yang bisa memberikan jawaban, nanti sotonya 2 piring. Gimana Pak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu, umatnya banyak sekali. Sampai akhir zaman akan ada umat yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan cinta dengan Nabi. Lalu bagaimana mereka akan mendekatkan diri pada Nabi? Akan berdekatan dengan Nabi SAW? Jawabannya apa? Jawabannya adalah sebuah kasedah, sebuah nasyid yang dilantunkan oleh para sahabat Nabi SAW, yang dia menjunjung, mengkiaskan Nabi sebagai matahari atau sebagai rembulan purnama. Tala'al badru alaina, al-badr, berarti besok kelak Nabi Muhammad itu seperti itu, sehingga kedekatan beliau kepada kita itu sangat nyata. Satu tapi dirasakan oleh semua. Entah caranya gimana kita nggak ngerti. Caranya gimana kita nggak ngerti. Apakah Nabi nyalami kita satu-satu? Ya nggak ngerti. Tapi bahwa sosok Nabi nanti dirasakan kedekatannya oleh kita semua, karena persis seperti ketika matahari dirasakan nikmatnya oleh seluruh alam. Nah gitu loh. Seperti apa kita nggak ngerti, hal gaib kan.
Tapi saat nasyid ini muncul, Nabi SAW tidak mengatakan salah. Tola'al badru alaina. Muncul sosok rembulan purnama di tengah-tengah kita. Akhirnya namanya rembulan kan dirasakan kenikmatannya, kemanfaatannya untuk kita semua. Sampai ada yang mengatakan anta syamsun, anta badrun. Kan gitu tuh. Wah, seluruh manfaat yang engkau berikan itu persis seperti manfaat matahari yang diberikan kepada kita. Semua merasakan kedekatan itu. Jadi gitu. Ini ikhwati fillah, seperti apa bentuknya kita nggak ngerti. Secara fisik seperti apa kita nggak ngerti. Tapi ini dipastikan kita bakalan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, banyak berselawat kepada Nabi. Nah, 5. Yang kelima adalah banyak berselawat kepada Nabi. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 484. Hadis ini hasan. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Kan itu, aktsaruhum alayya salatan. Siapa orang yang paling berhak bersamaku kelak di hari kiamat? Mereka adalah orang yang paling banyak salawatnya. Itu. Berapa kali Anda bersalawat sehari, Pak? Berapa kali? Bisa ngitung? Yang bisa ngitung soto ini double. Berapa kali? Minimal berapa kali? 17. Apakah setiap 17 itu ada salawatnya? Enggak kan? Paling hanya rakaat kedua dan rakaat keempat, atau rakaat kedua dan 3 gitu kan? Berarti kan subuh 1, luhur 2, berarti telu, asar 2, berarti kok 2 apa 4 ya? Karena bersolawat itu kan tahiyat awal, tahiyat akhir bersolawat semua, iya kan? Subuh ini 2, luhurnya 4, berarti 5, gitu. Asarnya 4, berarti 9, maghribnya 4, berarti Solawatnya 4 kali kan? Rakaat kedua dan rakaat ketiga kan? Berarti 11. Ditambah isya 2 kali, berarti 4. Iya kan? 11, 15 kali. Minimal kita sudah bersolawat sehari 15 kali. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kalau kita ngikuti fikihnya orang-orang Syafi'i, solawat itu wajib dilantunkan dalam sholat. Jangan sampai tidak bersolawat. Orang kita sudah bisa bersolawat, masa kita nggak bersolawat? Rukun itu menjadi menjadi tiang dari sholat. Kalau tiang itu nggak ada kan berarti tidak sempurna itu sholat, atau bahkan hancur itu sholatnya. Seperti kita membaca Fatihah itu rukun, maka bersolawat saat tahiyat itu wajib, menjadi rukun. Nah gitu. Jadi jangan sampai meninggalkan sholawat. Ada bacaan-bacaan yang ketika Anda sudah mempelajarinya tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat, seperti Fatihah, seperti takbir, ya kan, seperti duduk di antara tahiyat awal dan tahiyat akhir itu wajib diucapkan. Kalau orang betul-betul tidak bisa ngapa-ngapa dalam sholatnya, cukup dia bertakbir, bertahmid, kemudian dia bertasbih, itu sah. Orang yang sudah belajar ya masa nggak mau begitu. Sholat jengklat-jengklit tok, nggak ada tumak ninahnya, batal kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini 5 tanda yang paling urgen yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita akan menjadi teman-teman Rasulullah SAW kelak di akhirat, dan menjadi teman di antara teman-teman Rasulullah SAW, dan menjadi Zumratul Mustafa. Allahumma hsyurna fi zumratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah, kumpulkanlah kami semua bersama kelompok yang berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.